Oke, good morning students. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, topik kita pada hari ini yaitu mengenai expressing ability. Apa itu expressing ability? Expressing ability adalah kalimat-kalimat untuk mengungkapkan kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan. Nah, dalam bahasa Inggris untuk mengungkapkan kemampuan kita bisa menggunakan kata can, kemudian kata could, kemudian kata be able to. Nah, kita lihat satu persatu dengan kata can. Can maksudnya dapat atau bisa. Nah, polanya seperti ini. Subjek tambahkan can, tambah verb 1. Contoh, I can swim. Maksudnya saya bisa berenang. Nah, ini adalah subjek I. Kemudian kita gunakan kata can, kemudian kata swim. Swim ini adalah kata kerja 1. Ya, kata kerja 1. Nah, menggunakan kata can kita tidak bisa menambahkan kata to di sini, ya. I can to swim itu salah. Atau I can swimming. Nah, swimming tidak bisa digunakan karena sudah ada penambahan akhiran ing. Jadi yang benar harus verb 1. Swim. Tidak boleh to swim atau swimming. Nah, contoh kedua, he can play the guitar. Dia bisa bermain gitar. Lihat subjeknya he, kemudian ada kata can, kemudian ada kata kerja 1. Play, bukan to play atau playing. Oke, to play the guitar. Oke, jadi rumusnya subjek kita gunakan can, kemudian verb 1 swim, play. Oke, kemudian tambah dengan objek. Baik. Nah, yang kedua bentuk negatif. Rumusnya subjek tambah cannot. Nah, ditambahkan dengan not tambah verb 1. Ini untuk mengatakan ketidakmampuan. Contoh, she cannot drive a car. Maksudnya dia tidak bisa mengendarai mobil. We cannot speak Japanese. Kami tidak bisa berbicara Japanese. Nah, kita lihat subjek, kemudian ada cannot, ya. Kemudian kita menggunakan verb 1, drive, speak. Nah, kemudian ini cannot bisa disingkat can't. Ya, jadi we can't speak Japanese. She can't drive a car. Oke, ini dalam bentuk negatif. Kemudian untuk bentuk interrogatif bertanya, rumusnya can diikuti subjek diikuti verb 1. Nah, lihat di sini subjek dengan can itu diputar, ya, bertukar tempat. Contoh, can you cook fried rice? Maksudnya, bolehkah kamu memasak nasi goreng? Oke, ini kata can, ini subjek, ini verb 1, kemudian ini objek. Bolehkah kamu memasak nasi goreng? Nah, biasanya pertanyaan seperti ini dijawab dengan dua alternatif jawaban. Pertama, ya, yang kedua, tidak. Kalau jawabannya kita katakan yes, I can. Kalau tidak, kita katakan no, I can't. Singkat, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, untuk mengatakan kemampuan bisa kita menggunakan kata could. Ini juga artinya dapat atau bisa. Oke. Contoh, he could play chess. Ya, subjek could play chess. Dia bisa bermain catur. Negatif,
he could not speak English. Dalam bentuk negatif, dia tidak bisa berbahasa Inggris. Interrogatif, could you make cake? Bisakah kamu membuat kue? Jawabannya kemungkinan ada dua, positif dan negatif. Kalau jawaban positif, yes, I could. Kalau jawaban negatif, no, I couldn't. Nah, perhatikan penggunaan can dan could. Kalau secara rumus kita tinggal menggantikan kata can dengan kata could. Jadi subjek could. Kemudian negatifnya subjek could not. Kemudian interrogatifnya can digantikan dengan kata could. Oke. Lalu apa bedanya can dengan could? Untuk pelajaran berikutnya akan kita bahas. Can itu untuk kemampuan masa sekarang, sementara could itu untuk kemampuan masa lampau. Misalnya kalau sekarang saya bisa berbahasa Inggris, saya katakan I can speak English. Nah, kalau zaman dulu misalnya saya bisa berlari dengan cepat, I could run fast. When I was young misalnya ya, ketika saya kecil, I could run fast. So I could run fast itu menunjukkan kemampuan di masa lampau. Itu aja bedanya antara can dan could. Baik, yang berikutnya kita bisa menggunakan kata be able to untuk mengatakan kemampuan. Nah, rumusnya positif subjek, kemudian ada is mr. Is mr ini adalah be atau to be ya. Kemudian kita tambahkan kata able to, kemudian kita tambahkan dengan verb satu. Contoh, I can swim. Menjadi I am able to swim. Nah, pengertiannya sama saja untuk mengatakan kemampuan. Saya bisa berenang, saya bisa berenang. Nah, bedanya adalah ketika kita menggunakan able to menggantikan kata can, kita tambahkan dulu to be ya. Nah, ini subjeknya I, kemudian pakai am. Kemudian diikuti dengan kata able, dengan to, kemudian dengan verb satu. I am able to swim. Oke? Contoh lain, he can run fast. He can run fast. Bisa diganti dengan he is able to run fast. Nah, di sini subjek, oke, kemudian be is, kita ganti is karena subjeknya he. Oke, kemudian able to run fast. He is able to run fast. Oke, anak-anak sekalian, inilah kata-kata yang bisa dipergunakan ketika kita mengatakan kemampuan. Oke? Okay, students, we continue. Now look at here, our topic is expressing willingness atau expressing promises. Apa maksudnya willingness and promises? Seperti kita lihat, willingness maksudnya kemauan, promises maksudnya janji. Oke, ketika kita mau mengungkapkan kalimat-kalimat untuk mengatakan kemauan atau membuat janji, kita bisa menggunakan kata will. Will itu sendiri bisa bermakna mau atau ingin, ya, atau bisa juga maknanya berjanji. Oke, kita lihat dalam bentuk positif, rumusnya seperti ini: subjek, kemudian ada kata will, kemudian diikuti oleh kata kerja satu, sama dengan penggunaan kata can ya. Will, subjek, can ganti dengan will, lalu tetap diikuti verb satu. Itu pola penggunaannya. Contoh, they will come tomorrow. Maksudnya mereka ingin atau mau
datang besok. Ya, jadi di sini arti kata will lebih condong ke ingin, bukan berjanji ya. They will come tomorrow. Mereka ingin atau mau datang besok. Oke. Untuk negatif, rumusnya subjek tambah will, kemudian kata not, kemudian tambah verb 1. Contoh, he will not give me money. Oke, maksudnya dia tidak mau atau tidak ingin memberikan saya uangnya. Oke. He will not give me money. Lihat di sini will not bisa disingkat dengan won't. Ya, jadi he won't give me money. Itu dalam bentuk negatif. Nah, sekarang dalam bentuk interrogatif kita putar will-nya di depan, subjeknya di belakang ya. Jadi will tambah subjek tambah verb 1. Oke? Contoh, will you help me? Will you help me? Maksudnya, maukah kamu membantu saya? Atau inginkah kamu membantu saya? Oke, pertanyaan seperti ini ada dua jawaban pilihan antara positif dan negatif, ya dan tidak. Nah, kalau jawaban positif kita katakan yes, I will. Ya, saya mau. Jawaban negatif no, I won't. No, I won't. Maksudnya saya tidak mau. Oke, next. Nah, penggunaan kata will bisa ditulis singkat ya. Misalnya I will. Singkat I, LL. Dibaca I'll. I will. I'll. Oke. You will. U, LL. You will. Dibaca you'll. You'll. He will. He'll. She will. She'll. Okay. They will. They'll. Oke. Kemudian will not, ini bentuk negatif disingkat won't. Oke, contoh they will come tomorrow menjadi they'll come tomorrow. They'll come tomorrow. Oke, itu bentuk singkat. Oke, anak didik sekalian, sampai di sini dulu topik kita. Jadi ingat topik kita ada dua tadi, yaitu expressing ability and expressing willingness atau promises. Oke, sampai jumpa lagi. Kemudian lihat topik pelajaran ini ada di buku mandiri supaya dibaca-baca supaya lebih paham lagi maksudnya. Oke.